Perkenalkan, nama saya Marsino Gino, kuliah di Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, semester 3, kelas A1. Di sini saya akan membuat video dan membacakan hasil ringkasan saya di bab 6 tentang bauran pemasaran. Definisi marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yaitu dipadukan oleh frame untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh pasar sasaran. Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seseorang manajer pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi yaitu produk, place, price, dan promotion. 6.1 Arti produk dan macam-macam produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar, baik produk nyata ataupun produk tidak nyata dalam kurung jasa, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Ada dua macam kelompok produk, yaitu yang pertama consumer goods atau organisasi konsumsi, barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. Yang kedua ada industrial goods atau barang produsen, barang-barang yang dibeli untuk diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut. Kritik sosial ekonomi terhadap produk antara lain meskipun kemasan memiliki banyak manfaat, tetapi masih terdapat beberapa kritikan terhadap kemasan. Di antaranya bahwa kemasan bersifat memboroskan sumber daya, memakan biaya yang tinggi, merugikan kesehatan, dan juga bahwa kemasan cenderung untuk memperdaya konsumen. Selanjutnya 6.2 Strategi pemasaran produk. Yang pertama ada produk lain, yaitu kelompok produk yang berhubungan dengan erat karena fungsinya serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan lewat jenis toko yang sama, atau dimasukkan ke dalam kisaran harga yang sudah ada. Selanjutnya ada produk development, yaitu suatu usaha direncanakan dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Partisipasi dalam perencanaan produk. Ide-ide dapat muncul dari konsumen, distributor, investor, pabrikan. Selanjutnya ada produk diversification, yaitu suatu perluasan pemilihan barang dan jasa yang dijualnya oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Selanjutnya produk life cycle, yaitu daur hidup produk yang suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Ada beberapa faktor yang menunjang pengembangan produk baru. Yang pertama, kemajuan teknologi, perubahan dalam kebutuhan konsumen, daur hidup produk yang semakin pendek, dan makin meningkatnya persaingan pasar internasional. Dan juga ada faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk baru, yaitu makin tingginya biaya modal, peraturan pemerintah, biaya tenaga kerja yang juga mahal, dan pemusatan perhatian pada laba jangka pendek. Penyebab kegagalan produk baru, yang pertama yaitu ada riset pemasaran yang jelek. Yang kedua, masalah teknis dalam persaingan produk, dalam desain produk atau produknya. Yang ketiga, kualitas penampilan yang buruk dari produk. Yang keempat, produk terlalu rumit. Yang kelima, praktek manajemen yang buruk dan kurangnya dukungan manajemen puncak. Dan ada juga penyebab suksesnya produk baru. Yang pertama, produk memuaskan
satu atau lebih kebutuhan pasar. Yang kedua, produk secara teknologi hebat dan tentunya memiliki keuntungan dalam persaingan. Yang ketiga, produk sesuai dengan kekuatan fungsional di dalam perusahaan seperti bagian penjualan, distribusi, dan produksi. Dan yang terakhir, gaya manajemen yang baik dan organisasi yang efektif. Selanjutnya 6.3 arti jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan pada suatu produk fisik. Selanjutnya ada 6.4 strategi pemasaran jasa. Dengan mempertimbangkan karakteristik jasa di atas, maka ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan. Antara lain, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik berwujud, yaitu menggunakan sumber daya manusia lebih banyak daripada sumber daya manusia untuk pemasaran produk, menciptakan citra organisasi yang kuat, dan melakukan komunikasi purna beli, seperti mengumpulkan informasi mengenai kepuasan maupun keluhan pelanggan. Yang kedua, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak terpisahkan, yaitu melakukan seleksi dan pelatihan secara cermat terhadap publik kontak personal, dan menggunakan berbagai macam lokasi jasa. Yang ketiga, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik bervariasi, yaitu menambah dan memanfaatkan peralatan canggih serta melakukan standarisasi produksi. Yang keempat, strategi mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh karakteristik tidak tahan lama, yaitu menggunakan berbagai pendekatan untuk mengatasi permintaan yang berfluktuasi. Misalnya, tidak melakukan apapun, artinya membiarkan frekuensi dan volume permintaan apa adanya, mengurangi permintaan pada periode permintaan puncak, dan meningkatkan permintaan pada saat sepi. B. Melakukan penyesuaian permintaan dan kapasitas secara simultan sehingga tercapai kesesuaian antara keduanya, dalam kurung manajemen dan penawaran, dengan cara menggunakan karyawan paruh waktu pada periode sibuk, menyewa atau berbagai fasilitas dan peralatan tambahan dengan perusahaan lain. Selama periode sibuk, setiap karyawan hanya melaksanakan tugas-tugas pokok, sementara aktivitas yang bisa ditunda akan dilaksanakan pada saat permintaan sepi. Baik, sekian hasil ringkasan saya tentang bauran pemasaran produk. Jika masih ada yang kurang atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton.